fluid dynamic, jadi perhitungan secara komputasi untuk fluida yang bergerak. Ini merupakan pengembangan dari terusan dari mata kuliah mekanika fluida. Jadi base-nya atau basic itu adalah fluid mekanik. Kalau fluid mekanik itu manual atau secara analitik atau secara eksak atau secara eksperimental. Kalau yang CFD, computational fluid dynamic, ini penghitungannya dengan cara menggunakan komputasi. Ya, karena ini pertama kali kita virtual camp, virtual Zoom ya, saya minta untuk mengaktifkan kamera karena saya untuk dokumentasi berapa student atau peserta yang ikut secara virtual atau secara langsung di mata kuliah aplikasi CFD. Ya, coba minta tolong untuk diaktifkan kameranya. Jadi kalau berdasarkan data dari absen atau dari siakat online itu, peserta yang mengikuti atau mahasiswa yang ikut di kelas aplikasi CFD ini berjumlah 27, tidak ada 27 peserta. Nah, di minggu kemarin itu ada yang sudah mendownload atau mengambil atau membaca buku e-book yang dikirimkan di Edmodo. Kira-kira ada yang sudah membaca bukunya? Ya, ada yang sudah membaca bukunya? Atau lihat covernya aja dulu, lihat salah satu contoh dari buku yang di upload di Edmodo. Baru download, Pak. Ya, baru download. Ada berapa e-book yang sudah di-download? Kurang tahu, Pak. Pokoknya yang ada di Edmodo aja itu langsung di-download. Ada 10, Pak, kurang lebih, Pak. Ya, memang ada sekitar ada 10 ya, ada 10 buku, 10 e-book. Ya, jadi tampilannya sudah keluar di layar untuk tampilan share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, jadi ini adalah buku e-book ya. E-book itu ya buku elektronik. Ya, kalau di era sekarang kan udah semuanya sudah menggunakan elektronik. Jadi untuk membaca buku tersebut ya tidak perlu lagi mencetak atau mengeprint karena bukunya jumlah halamannya juga cukup banyak sampai bisa 200, 300, 4A ini sampai 267 halaman. Nah, ini adalah buku ya dengan judulnya itu adalah Introduction to Computational Fluid Dynamics. Jadi introduction itu pendahuluan atau pengenalan dari CFD, kalau disingkat CFD, bukan Cat Free Day, tapi Computational
fluid dynamic. Jadi perhitungan secara komputasi untuk fluida yang bergerak menggunakan metode elemen hingga. Jadi kalau pernah mendengar VVM, finite volume method, yaitu singkatan dari metode volume hingga. Kalau pernah mendengar FEM, finite element method, metode elemen hingga. Tapi kalau di CFD ini dia menggunakan penghitungan dengan cara volume, dijadikan volume hingga. Kenapa dijadikan volume hingga? Karena pada saat finite itu artinya hingga. Jadi pada saat dilakukan simulasi akan menentukan batasan-batasan atau boundary condition yang dibatasi. Jadi batasan misalkan saluran masuk di sisi sebelah mana, saluran keluar di sisi sebelah mana, kemudian tekanan masuk, ada tekanan keluar, mass in, massa masuk, massa keluar, dan lain-lain. Jadi itulah yang membatasi, karena fluida tersebut akan bisa mengalir jika ada saluran. Jadi ada saluran yang masuk, kemudian ada saluran di tempat keluar. Nah, secara general atau secara umum ini adalah teorinya, ya, teori dari VVM, finite volume method, ya nanti bisa dibaca per bab atau per capture apa itu VVM. Yang pertama dari pendahuluan dulu ada introduction, apa yang dimaksud dengan CFD, computational fluid dynamics. Jadi CFD itu merupakan singkatan, C adalah computational, F itu fluid dynamic, jadi perhitungan secara komputasi untuk fluida yang bergerak. Nah, lalu yang jadi pertanyaan lagi, kenapa harus dianalisa atau harus diamati atau harus dihitung fluida tersebut atau fluida yang bergerak tersebut? Karena fluida ini memiliki pengaruh atau memberikan efek terhadap objek atau sistem yang dilaluinya. Jadi kalau misalnya Anda pernah mencoba menaiki kendaraan, ya, atau kendaraan motor, itu kan ada angin, ya, atau ada udara yang mengena sisi badan atau sisi tubuh, itu perlu diamati atau perlu dilakukan analisa, ya. Contohnya misalkan kalau ingin melaju dengan kecepatan motornya melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi atau digunakan untuk racing atau untuk balapan. Posisi apa yang harus dilakukan oleh pengendara? Apakah dia harus posisi duduk dengan tegap, atau dia harus posisi membungkuk, atau posisi harus miring ke kiri atau miring ke kanan, dan lain-lain. Nah, karena pengaruh dari posisi tersebut juga memberikan nilai kecepatan dari fluida yang mengalir, yang efeknya adalah berpengaruh terhadap aerodinamika atau keseimbangan dari kendaraan yang melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Ya, contoh lainnya misalkan pesawat terbang. Pesawat terbang, kenapa dia bisa terbang di udara? Dengan kondisi jumlah penumpang, katakanlah yang diangkut bisa sampai 200 person atau 200 orang, tapi dia bisa mengangkat penumpang tersebut dengan berat, ya, penumpang katakanlah diasumsikan misalkan penumpang per orang itu diasumsikan dengan berat 60 kg. Kalau misalnya ada 200, ya tinggal dikali 200 dikali 60. Berapa beban yang dia angkat? Kemudian bagaimana desain atau bentuk dari pesawat tersebut supaya memberikan nilai friction atau koefisien gesek yang rendah, tetapi mendapatkan koefisien lift yang besar. Tapi yang masker. Nah, inilah yang
dilakukan atau yang bisa dikerjakan oleh CFD, Anda bisa menganalisa berbagai macam case yang ada di yang berhubungan dengan aliran fluida. Aliran fluida itu cukup banyak ya. Contohnya misalkan di aerodinamika, hidrodinamik, power plant. Power plant itu untuk pembangkit listrik. Itu juga bisa menganalisa bagaimana gas turbin atau mesin tersebut bekerja. Turbometry, electrical, chemical, eksternal, dan lain-lain. Bahkan di bidang medis atau bidang kedokteran, itu juga bisa menggunakan CFD atau melakukan pendekatan computational fluid dynamics untuk mengamati atau menghitung berapa nilai tekanan darah atau kecepatan darah yang mengalir atau keluar dari jantung. Itu bisa dilakukan dengan pendekatan komputasional CFD. Ya, jadi CFD itu kalau dilihat bukunya, e-booknya itu adalah persamaan matematika semua isinya. Jadi kalau misalnya yang sudah berhasil bisa mendownload bukunya, itu isinya seperti ini. Nah, ini ada persamaan matematik, kemudian persamaan momentum, kemudian ada persamaan konservasi, kemudian ada persamaan energi equation. Terus kalau di scroll lagi dengan sampai habis, sampai di halaman 267, itu adalah matematika model semua. Jadi persamaan matematik atau model matematika yang dibahasakan ke dalam bahasa komputasi dan bahasa komputer. Nah, jadi dengan model seperti itu bisa diketahui atau bisa dicari hal-hal apa yang ingin dicari dari CFD. Pertama, Anda bisa mencari tentang berapa nilai velocity atau nilai tekanan yang diterima oleh objek tertentu ketika dilalui, katakanlah misalnya fluidanya angin atau fluidanya air atau fluidanya minyak, itu akan berbeda nilai tekanannya. Itu bisa dilakukan simulasi untuk mengetahui berapa nilai kecepatan, nilai tekanan, kemudian nilai temperatur yang diterima oleh objek tersebut ketika dilalui oleh fluida. Bahkan bisa juga digunakan untuk menghitung nilai M ya, kalau pernah melihat nilai M. M ini adalah bilangan Mach number. Jadi ada namanya Reynolds number, ini Mach number. Mach number itu artinya nilai kecepatan objek yang bergerak hampir mendekati kecepatan suara. Jadi kalau kecepatan bicara atau kecepatan orang ngobrol antar itu adalah kecepatan suara. Nah, di Mach number ini Anda bisa melakukan simulasi berapa nilai kecepatan fluida yang mengalir di sekeliling wings atau di sekitar sayap pesawat. Itu bisa dilakukan. Jadi pada saat ingin mendesain atau merancang suatu objek yang bentuknya secara aerodinamika atau aerodinamis, itu bisa dikerjakan dengan pendekatan komputasional model. Jadi pendekatan secara komputasi untuk yang bergerak. Ya, jadi nanti dilihat aja di bagian ini, dibaca teorinya secara lebih detailnya, komprehensifnya. Jadi ada persamaan kalau di mata kuliah mekanika fluida itu ada yang namanya aliran laminar, kemudian ada aliran turbulensi. Nah, di bagian ini model turbulensi untuk CFD itu cukup banyak dikembangkan atau sudah banyak sekali dikembangkan model-model turbulensi untuk kasus-kasus tertentu. Misalkan model turbulensi, bagaimana model turbulensi untuk aliran free stream, itu harus menggunakan model turbulensi apa. Nah, kalau misalkan turbulensinya itu terjadi di dalam internal saluran, di dalam saluran yang internal, misalnya aliran di dalam pipa, atau aliran turbulensi tersebut terjadi di bagian saluran eksternal
seperti aerodinamika, itu harus menggunakan model turbulensi seperti apa. Kemudian bagaimana kalau aliran turbulensi tersebut terjadi di bagian saluran yang sempit, celah sempit, atau celahnya dengan ukuran diameternya 1 mm. Itu bagaimana turbulensi aliran yang terbentuk di bagian itu? Itu bisa dilakukan pendekatan dengan model CFD. Ya, oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan atau ada diskusi yang ingin ditanyakan, karena ini pendahuluannya atau pengantarnya seperti apa CFD itu, ya gambarannya kurang lebih apa yang apa yang dikirimkan di buku yang ada di Edmodo tersebut. Ya, jadi kalau diteruskan isi bukunya yang modelnya model matematika semua, ada model K epsilon model, kemudian model yang ini ada model untuk penentuan kondisi batas aliran untuk free stream, solid wall, inlet, lalu untuk Reynolds stress equation, dan banyak sekali model persamaan matematika yang dituliskan atau yang dibahasakan ke dalam bahasa komputasi. Nah, itu adalah buku dari e-book untuk penjelasan dari computational fluid dynamic untuk volume finite volume method. Lalu misalkan kalau dibuka lagi ini ada teori tentang, ada dari judulnya aja sudah tertulis An Introduction to Mathematical Theory of the Navier-Stokes. Jadi ada persamaan Navier-Stokes. Apa itu persamaan Navier-Stokes? Persamaan Navier-Stokes itu adalah persamaan yang diselesaikan secara simultan. Jadi penghitungannya atau dikalkulasi oleh komputer secara bersamaan. Jadi ada nanti persamaan Navier-Stokes itu bisa melibatkan persamaan momentum, kemudian persamaan kecepatan atau persamaan aliran, kemudian ada persamaan, bisa juga menambahkan persamaan perpindahan panas atau heat transfer, kemudian menambahkan juga persamaan friction atau gesekan antara fluida yang mengalir dengan dinding laluan. Jadi itu yang dihitung dengan cara simultan. Isinya adalah ya model matematika semua. Jadi kalau masuk di bagian engineering atau teknik, ya itu pasti base-nya atau fundamental itu adalah matematika. Jadi isinya rumus integral, diferensial, kemudian persamaan hitungan hukum Newton, hukum termodinamika, dan lain-lain. Jadi kalau diteruskan, ya isi buku itu adalah model matematik semua. Oke, sampai sini sudah ada gambaran atau ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Untuk Pak, saya izin bertanya, Pak. CFD. Ya. Tadi kan ada lumayan banyak, Pak, buku referensinya. Ya. Nah, yang biasanya Bapak pakai untuk mata kuliah ini, yang referensi yang mana ya, Pak? Yang biasa dipakai untuk mata kuliah yang saat ini? Untuk referensinya itu karena kita menggunakan nanti ANSYS
Fluent. Kalau pernah mendengar software Fluent itu base-nya atau basic-nya itu adalah dia penghitungan dengan metode finite volume hingga nanti bisa dibaca lebih detail dari algoritma atau dari teori metode elemen hingga. Jadi metode elemen hingga ini adalah metode yang digunakan oleh software untuk menghitung atau melakukan kalkulasi CFD. Jadi kalau buku-buku lain itu adalah ya buku apa? Mohon maaf Pak, suaranya belum masuk. Ya, nggak masuk ya suaranya. Ya. Alhamdulillah sudah Pak. Ya, jadi balik lagi ke apa? Share screen yang tadi. Nah, karena Fluent itu menggunakan teori elemen hingga atau metode penghitungan dengan finite elemen, maka nanti coba bisa dibaca lebih lebih detailnya atau lebih banyaknya itu untuk metode finite volume hingga. Kemudian kalau buku-buku ini buku-buku yang lainnya berfungsi untuk menambah informasi atau menambah pengetahuan apa itu CFD. Karena CFD itu cukup banyak sekali. Dia akan terus berkembang terus. Artinya bukan hal yang statis atau hal yang diam. Karena adanya riset baru atau hasil penelitian baru dari hasil eksperimen atau dari hasil pengujian didapat model persamaan matematika baru, lalu dibuatlah atau dikembangkan ke dalam bahasa komputasi. Jadi bukunya cukup akan update terus untuk per tahunnya. Tapi secara fundamental, Fluent menghitung atau mengkalkulasi dengan menggunakan metode volume hingga. Jadi ada finite volume method. Nah, di bagian ini banyak contohnya ya, atau e-booknya. Tadi ada CFD teknik, energi application, kemudian CFD modul, turbulent flow untuk aliran turbulensi, karena di CFD itu model turbulensi dibagi-bagi lagi, ada model turbulensi K epsilon, kemudian K omega, SST, kemudian model turbulensi RNG, dan itu ada dibagi lagi. RNG ada yang standar, ada yang nilai konstantanya bisa dirubah-rubah. Nah, itu ada aturannya atau ada ketentuannya, nilai berapa nilai konstanta tersebut bisa dilakukan pengubahan. Nah, inilah contohnya atau buku dari CFD ya, kira-kira seperti itu untuk aplikasi CFD. Lalu yang lain ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi di melakukan share screen untuk slide berikutnya. Ya, oke. Mungkin belum ada terpikirkan atau apa yang ingin ditanyakan. Nah, ini adalah share screen-nya. Sudah keluar di layar tampilannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ya, jadi CFD itu adalah singkatan ya, yang tadi disampaikan sebelumnya. CFD itu merupakan singkatan, yaitu adalah
komputasional, F itu adalah fluid, D itu adalah dinamik. Jadi perhitungan secara komputasi untuk fluida yang bergerak. Contohnya seperti ini. Misalnya kalau ini diklik, kira-kira apa yang terjadi di situ? Dari videonya. Lalu misalkan ini diklik, kira-kira apa yang terjadi? Nah, kemudian yang ini. Jadi ini adalah hitungan secara CFD. Jadi numerical secara CFD. Kalau di bagian sisi sebelah kiri ini kan terlihat di sini ada density. Density itu artinya kerapatan. Jadi berapa nilai kerapatan dari proses pencampuran atau berapa nilai campurannya. Kalau misalkan ini di sini ada katup atau ada pulp yang bisa diputar, lalu di bagian atas itu disalurkan saluran. Kemudian di bagian bawah itu ada fluida yang berbeda. Nah, bagaimana proses pencampuran? Itu bisa dilakukan dengan CFD. Jadi bisa diketahui apakah campuran tersebut sudah mix, artinya sudah tercampur secara baik atau masih ada pemisahan partikel. Nah, contoh yang lain adalah kira-kira ini gambar apa ini? Atau video apa? Saya pesawat, Pak. Ya, jadi kalau dilihat itu adalah wings ya, atau wing atau sama juga dengan sayap pesawat, airfoil. Lalu kenapa harus disimulasikan atau kenapa kita mensimulasikan dengan CFD? Nah, ini ada pengaruhnya. Jadi kalau misalnya panjangnya ini dirubah, ini kan ada kalau dari titik ini ada titik A, ini titik B, jadi AB, misalkan dibuat lebih panjang lagi, bagaimana pengaruhnya terhadap lift-nya? Kalau di sini ini adalah coefficient lift yang memberikan gaya atau memberikan nilai tekanan lebih tinggi di bawah, sedangkan di bagian atas tekanannya lebih rendah. Apakah bisa menambah nilai tekanan atau bahkan mengurangi? Nah, itulah yang bisa dapat dilakukan oleh CFD. Jadi dengan CFD itu lebih cepat dan lebih mudah bisa merubah-rubah model yang ingin atau objek yang ingin diamati. Kemudian ini ada Mach number. Mach number itu nilai kecepatan suara. Jadi ketika merancang suatu wings atau model pesawat tersebut, apakah pesawat tersebut bisa terbang mendekati kecepatan suara? Itu bisa dilakukan atau bisa didesain dengan menggunakan CFD. Jadi kalau ada model 1, model 2, model 3, model 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Model apa yang lebih optimal untuk pesawat yang memiliki Mach number-nya mendekati kecepatan suara atau bahkan di atas kecepatan suara. Di bagian lain, kalau tadi untuk aerodinamika, untuk bidang aerodinamis, kalau yang di bagian ini untuk proses mixing atau proses pengadukan. Jadi di saluran ini ada di dalam silinder ini ada apa? Ada blade atau ada objek yang berputar. Kemudian di dalam tersebut dimasukkan fluida dengan nilai
viskositas tertentu. Jadi ada misalkan untuk fluida cair, fluida minyak dengan fluida air jelas berbeda viskositasnya. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana proses pengadukannya? Berapa daya motor atau daya yang dibutuhkan untuk memutar untuk mutar fluida tersebut supaya bisa terjadi pencampuran atau mixing. Lalu di bagian lain ini kalau dilihat ya seperti fan atau kipas angin. Kalau di rumah ada memasang kipas angin ya kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi ini juga bisa mengetahui atau bisa mencari berapa nilai tekanan atau nilai kecepatan fluida yang mengalir di sekeliling wings tersebut atau di sekeliling kipas tersebut. Kemudian kalau misalkan ini divariasikan sudut kemiringannya, jadi kalau ini dirubah yang awalnya bentuknya seperti ini, bagaimana kalau bentuknya dibuat menjadi lebih lebih miring lagi atau dibuat menjadi lebih terbuka lagi? Bagaimana pengaruhnya terhadap tiupannya atau terhadap udara yang mengalir di sekeliling wing tersebut, di sekeliling kipas tersebut. Jadi inilah yang bisa dilakukan dengan cara computational approach, artinya pendekatan secara komputasi untuk fluida yang mengalir. Kemudian di bagian lain manfaatnya ya untuk mengetahui berapa nilai kecepatan kalau hal ini adalah pompa atau kompresor yang mengalir, lalu berapa nilai kecepatan atau velocity yang keluar dari saluran pipa tersebut. Lalu jika variasi jumlah sudunya dirubah-rubah, yang awalnya misalkan katakanlah jumlahnya 5, terus ditambah menjadi 8 atau menjadi 10, apakah memberikan pengaruh terhadap keluaran fluida yang keluar tersebut? Apa memberikan peningkatan atau bahkan memberikan aliran fluida yang lebih kecepatannya lebih kecil? Itu yang bisa dilakukan oleh CFD. Jadi bisa melakukan karakterisasi untuk fluida yang mengalir. Kemudian kalau di bagian yang lain, ini menceritakan atau menggambarkan tentang pembuluh. Jadi pembuluh darah. Jadi kalau ini di biomedical engineering, ini ada pembuluh darah, terus ada aliran darah yang masuk melalui pembuluh darah tersebut. Ini bisa diketahui berapa kecepatan yang terjadi di bagian pembuluh tersebut. Bisa mengetahui berapa nilai kecepatan, kemudian mengetahui berapa nilai tekanan di pembuluh tersebut. Apakah tekanan tersebut berpengaruh atau tidak terhadap elastisitas dari pembuluh darah tersebut. Ini juga bisa dilakukan oleh CFD untuk melakukan atau mengetahui bagaimana karakteristik pola aliran yang terjadi di dalam pembuluh tersebut. Lalu di bagian lain ini adalah simulasi untuk ICE, Internal Combustion Engine, atau motor pembakaran dalam. Jadi kalau dilihat ada katup atau ada valve yang gerakannya naik turun. Ini bisa diketahui berapa nilai kecepatan, velocity contour atau nilai kecepatan yang udara yang masuk ke dalam ruang bakar, kemudian berapa nilai
bahan bakar yang diinjeksi atau yang ditiupkan di ruang bakar tersebut, berapa nilai kecepatannya. Nah, ini bisa dilakukan dengan CFD. Jadi bisa melihat atau mengetahui proses campuran atau mixing antara fluida yang masuk ke dalam ruang bakar tersebut. Jadi proses pencampuran antara udara dengan bahan bakar. Lalu di bagian yang lain, ini ada HE, heat exchanger, jadi alat penukar kalor. Jadi CFD itu bisa melakukan karakterisasi perpindahan panas. Jadi ada, kalau ini disimulasikan untuk HE, di bagian sini dipasang tube, ada saluran-saluran, ada tube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, misalkan sampai 10 atau sampai 20. Itu bisa diketahui berapa nilai tekanan yang mengalir atau tekanan yang dialami oleh fluida tersebut, lalu kecepatan dari fluida yang mengalir, kemudian